pemasaran yang berorganisasi pelanggan atau produk, manakah yang lebih baik? Kecilnya bisa diulangi lagi nggak? Soalnya tadi putus suaranya. Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik antara berorientasi pada bentuk produk. Coba jelaskan. Pertanyaannya mana yang lebih antara baik berorientasi pada pelanggan atau produk kan? Antara berorientasi apa namanya? Oke. Kelompok 6 sudah tahu pertanyaannya? Pertanyaannya belum, Miss. Tadi putus-putus. Mana yang lebih baik antara pemasaran pada pelanggan atau produk ya? Iya, mana yang lebih baik ya? Pemasaran yang berorientasi pada pelanggan atau produk? Atau produk. Kamu tetap suaranya. Halo, udah mau dijawab kelompok 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Isan. Jadi pertanyaan tadi, mana yang lebih baik pemasaran pada antara pemasaran pada pelanggan atau produk. Jadi di sini pemasaran berorientasi pada pelanggan itu adalah sebuah keharusan karena pelanggan adalah segalanya. Tanpa mereka bisnis tidak akan berjalan. Cuman kalau ditanya mana lebih baik, itu lebih baik ke produk. Jadi berorientasi pada produk itu lebih penting. Karena artinya kita mengedepankan kualitas produk yang kita hasilkan untuk kepuasan pelanggan. Jadi itu sangat penting. Jadi intinya pemasaran yang berorientasi ke produk itu penting karena yaitu dia lebih ke kualitas produk untuk kepuasan pelanggan, bukan ke pelanggan lebih. Jadi produknya dulu kualitasnya diperbaiki, kualitasnya lebih dimaksimalkan lagi, nanti untuk namanya kepuasan itu bisa. Tapi kalau misalnya kepuasan kalau produknya nggak berkualitas nggak bakal ada kepuasan, nggak ada berorientasi ke pelanggan. Jadi kita ke produk. Ya. Terus saya mau tanya. Terus tadi kan katanya mana lebih baik berorientasi pada pelanggan atau produk, dan kelompok 6 menjawab berorientasi pada produk. Tapi gimana jika kondisinya si produk ini sudah yang terbaik, tetapi dia tidak memenangkan hati pelanggan? Bukan sesuai pasar, bukan sesuai pelanggan. Nggak dibeli juga dong sama pelanggan padahal produknya sudah terbaik. Itu gimana? Kalau misalnya produknya itu udah terbaik, cuma ya menurut perusahaan nih. Iya, menurut perusahaan nih kualitas produknya sudah bagus, sudah baik nih. Karena kan perusahaan buat produk berorientasi pada produk, artinya tidak survei pasar dong, tidak survei apa maunya si pelanggan, apa maunya konsumen.
Tetapi nih si perusahaan sudah mengeluarkan produk nih. Dia pikir produknya bagus karena dia berorientasi pada produk. Dia tidak survei pasar dong. Artinya sih dia tidak berorientasi pada konsumen. Nah, tetapi ketika produk ini diluncurkan di pasar, ternyata tidak sesuai selera dengan konsumen. Itu jadi bagaimana pendapat kalian? Jadi kalau seandainya misal produknya itu udah berkualitas, cuman nggak bisa memenangkan hati para pelanggan. Jadi di sini ada 6 lini pengembangan produk yaitu. Jadi ada yang namanya lini produk. Ini produk baru, yaitu produk yang dikembangkan oleh suatu perusahaan yang belum diproduksi sebelum, maksudnya gini Bu, produknya itu kan udah berkualitas. Jadi menurut saya mungkin ada yang perlu diperbarui itu kali ya, dari namanya kemasan, agar konsumen itu lebih terpisah, atau mungkin untuk namanya promosinya kali itu lebih lebih diperbarui lagi, mungkin mana mengevaluasi bagian mana yang masyarakat itu tidak merespon, jadi dievaluasi lagi bagian mana Oke, berarti kan pada akhirnya terima kasih. Berarti kan pada akhirnya ketika si perusahaan melihat dia mengeluarkan produk, dia tidak survei pasar, dia karena berorientasi pada produk. Ketika dia meluncurkan produk tersebut dan dia melihat produk tersebut kurang berhasil di pasar, tidak menarik hati konsumen, si perusahaan membuat lini produk baru. Nah, itu membuat produk yang dikembangkan oleh perusahaan. Pada akhirnya perusahaan ingin memenangkan hati konsumen, benar? Kan ingin memenangkan hati konsumen. Pada akhirnya si perusahaan juga berorientasi pada pelanggan. Berorientasi pada pelanggan. Jadi dia membuat produk itu memang untuk dijual ke pelanggan. Makanya dia lebih berorientasi ke pelanggan. Karena pasti si pelanggan ingin produk yang terbaik. Gak mungkin dong pelanggan membeli produk yang tidak terbaik. Jadi pasti berorientasi pada pelanggan. Ketika perusahaan sudah berorientasi pada pelanggan atau konsumen, pasti produk yang dipilih konsumen yang terbaik dari perusahaan-perusahaan lain, seperti itu. Karena perusahaan berlomba-lomba untuk memenangkan hati konsumen kan, agar produknya banyak digemari atau banyak dibeli oleh konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi lebih baik berorientasi pada pelanggan. Karena pasti kayak kita gini kan, sebagai konsumen, pasti kita ingin misalnya handphone yang lebih canggih dan lebih murah. Perusahaan pasti mengejar dong, membuat produk yang lebih canggih dan lebih murah, handphone yang lebih canggih dan lebih murah. Karena perusahaan ingin memenangkan hati kita sebagai konsumen. Makanya banyak sekarang handphone-handphone yang canggih dan lebih murah, seperti itu. Produknya juga kualitasnya bagus. Oke, sudah ngerti? Makanya tadi saya tanya lagi. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Gimana Jaini menjawab? Oke, terima kasih, cukup jelas. Iya, sama-sama. Tadi Riza ya, Riza mau bertanya. Ya, Bu, selamat malam untuk nomor 6. Saya mau bertanya di modul halaman 8 tidak 11 ya.
Sebagai pengusaha, bagaimana cara kita menentukan harga jual suatu produk yang sesuai dengan kualitas produk tersebut? Padahal di luar sana banyak kompetitor yang bersaing. Sebagai startup, bagaimana kita dapat menentukan harga yang tepat dan mampu bersaing dengan kompetitor yang sudah terlebih dahulu berkembang dan memiliki pelanggan yang luas? Apakah kita sebagai startup menaikkan harga jual atau sama harga jual dengan kompetitor? Dan langkah apa yang dilakukan untuk bersaing dengan kompetitor? Sudah jelas pertanyaannya untuk kelompok? Pertanyaannya, apakah kita sebagai startup menaikkan harga jual atau sama harga jual dengan kompetitor? Dan langkah apa yang dilakukan untuk bersaing dengan kompetitor? Ini konteksnya startupnya baru ya? Iya, baru. Oke. Selamat malam teman-teman sama Bu Rivis. Saya boleh bantu sedikit pendapat soal Karisa enggak? Boleh. Cuma sedikit aja yang ada di pemikiran saya aja. Jadi kan tadi Karisa bagaimana startupnya baru, sudah ada yang merajai lah, sepertinya gitu. Kalau menurut saya sih, pertama langkah yang menurut saya pribadi, langkah pertama yang dilakukan oleh itu kompetitor yang baru itu, pertama melakukan promosinya, misalkan aja ya pengurangan harga lah, misalkan dalam 1 minggu pertama mungkin harganya misalkan sekian, kemudian nanti kalau misalkan saya memberi contohnya makanan aja deh biar gampang gitu. Misalkan ada produk A harganya 1.000 dan kemudian Kak Riza itu meluncurkan produk baru, bagaimana strateginya? Yang pertama ya kita promosiin dengan cara misalkan dalam minggu pertama mungkin kita harganya yang tadinya 1.000 kita rubah menjadi misalkan 800. Setelah itu kan nanti kan pelanggannya tahu tuh rasanya, oh ya di sini enak. Setelah pelanggannya itu tahu ternyata di sini rasanya juga enak, atau mungkin kompetitornya mungkin kan sama mungkin soal rasanya enak juga atau bagaimana, tapi kan kita cari tahu loh, dengan promosi itu kita itu mencari tahu bagaimana produk kita itu memang bagus atau mungkin bisa lebih bagus dengan produk yang sudah ada dengan cara promosi. Kalau misalkan yang ada di pikiran saya ya promosi itu dengan pengurangan harga, misalkan tadinya harganya 1.000, kompetitornya harganya 1.000, kita mungkin selama minggu pertama atau 2 minggu kita harganya dikurangi agar konsumen juga tahu bahwa kita itu produknya juga sama, terus mungkin rasanya kita kasih promosi lagi biar rasanya juga lebih enak, atau mungkin ada yang lainnya. Setelah mungkin minggu udah ya selesai, mungkin promosinya masa selesai, tinggal kita nih yang harus berusaha. Artinya apa? Kan kadang kalau orang Indonesia ya, kadang itu kalau misalkan deket itu cuma promosi aja. Kalau misalnya lagi promosi mah pada betul banget. Tapi kalau misalkan promosinya udah habis biasanya sepi gitu ya. Jadi setelah itu langkah selanjutnya ya bagaimana cara kita agar mempromosikan lagi produknya itu lebih baik lagi. Artinya promosikan lagi itu bukan berarti pengurangan harga, tapi mungkin pelayanan yang lainnya. Mungkin itu aja yang di pikiran saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pendapat. Terima kasih. Maaf, saya menyangka sedikit. Apakah dengan langkah tersebut dapat menarik peminat konsumen secara dia masih startup pemula?
Saya sedikit menjawab ya. Orang Indonesia, kalau saya kan orang Indonesia ya, jadi biasanya, hanya biasanya saja gitu ya. Orang Indonesia biasanya walaupun harganya terpaut sedikit, biasanya itu memilih harga yang lebih sedikit. Apalagi kalau misalkan kita bisa membuktikan dengan harga yang promosi yang terpaut sedikit itu, kita itu hasilnya sama, bahkan kita harus bisa melebihi dari kualitas pesaingnya. Kalau misalkan ada orang udah tahu gitu kan, nanti kan ada jadi pemasaran dari mulut ke mulut, itu punya Kak Arisa, itunya enak, atau mungkin produknya bagus, atau mungkin warungnya bersih, atau bagaimana gitu. Karena tadi kan saya kan mencontohkan soal makanan gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Kalau misalkan udah banyak pelanggan dari mulut ke mulut, itu kan menurut saya itu pemasaran paling bagus ya, dari mulut ke mulut. Tidak perlu promosi, harus iklan, harus bayar model, harus bayar ini itu gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ayo, ada yang mau menambahkan? Tadi pertanyaannya apa sih, Bu? Boleh diulang nggak? Ayo Riza, pertanyaannya. Pertanyaan tadi, apakah kita sebagai startup baru untuk bersaing kepada kompetitor itu menaikkan harga jual atau menyamakan harga dengan kompetitor? Dan apa langkah kita sebagai startup untuk melakukan bersaing dengan kompetitor? Promosi apa yang dilakukan? Iya, Karisa, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Nah, di sini mungkin langkah-langkahnya untuk itu, yang pertama itu mengamati dan mempelajari saingan usaha Anda. Nah, yang dilakukan itu mengamati perilaku pesaing atau kompetitor usaha Anda. Jadi apa saja yang membuat produk mereka diminati masyarakat, Anda juga harus, maksudnya Kariza juga harus mempelajari gitu, kapan mereka ramai atau sepi dikunjungi konsumen. Terus langkah yang kedua itu pahami karakteristik usahanya. Langkah yang kedua itu harus mengerti dan memahami karakter usaha yang dijalankan. Mungkin yang ketiga itu beri potongan harga atau diskon. Tujuannya di sini untuk menarik minat masyarakat atau konsumen. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Saya boleh menambahkan, Miss? Boleh Rosia, silakan. Biasanya rintisannya belum lama beroperasi, apalagi startup yang baru itu harus merencanakan dulu nih, harus perencanaannya itu harus matang dulu. Terus perencananya pun yang harus optimal. Biasanya ide untuk mewujudkan startup yang baru untuk untuk bersaing dengan yang sudah berpengalaman, itu akan sangat sulit ya menurut saya. Jadi
Untuk melakukannya harus ada perencanaan yang optimal, terus harus mengikuti dulu perubahan pada konsumen, apa yang dimau konsumen. Biasanya perencanaan yang optimal juga akan berpengaruh sih pada produk dan yang kakak yang akan lakukan gitu loh. Terus apa sih yang diberikan pada konsumen, misalkan jualannya apa, terus kakak juga harus mengantisipasi yang telah direncanakannya pada awal-awal. Itu bisa jadi untuk mewujudkannya itu nggak seinstan yang kakak inginkan. Biasanya harus ada perubahannya, terus juga nggak dianggap mudah, harus ada tahap-tahapannya. Jadi menurut saya untuk mau startup yang baru itu dengan pesaing yang sekarang, lebih baik ini sih, lebih ke harus tahu caranya dulu, perencanaannya yang harus optimal, terus harus mengikuti perubahan zaman, terus konsumennya apa yang dimau, terus juga harus mengedepankan pelayanannya. Biasanya konsumen suka dengan pelayanannya yang baik. Terus ya untuk para konsumen biasanya dengan ramah atau produk yang baik itu akan ini sih ya, akan memudahkan produk atau usaha kita dikenal oleh para konsumen sih. Itu sih Kak. Juga inovasi teknologi yang kakak iniin supaya orang lain juga tahu, nggak di teman sendiri, maksudnya untuk di luar sana. Misalkan zaman sekarang internet itu kan penting ya, untuk teknologinya juga biasanya harus dimainkan. Terus juga tim yang produktif atau yang bersatukan gitu loh, supaya apa yang kita mau, bisnis apa yang kita rencanakan bisa efisien gitu kan. Oh, jadi itu perlu menganalisis dari komputer lain gitu ya Kak? Gitu sih Kak. Iya, ya kan, nggak mungkin kan orang sukses itu nggak mungkin langsung sukses, nggak susah dulu, nggak mungkin itu. Orang yang sukses pun akan mengalami kegagalan, akan mengalami kesusahan, kan harus dari bawah dulu sebelum naik ke atas, itu loh kan. Jadi biasanya dalam bisnis itu kerjasama dengan mitra yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu loh kan. Dan biasanya paling utama itu berani mengambil resiko. Ya, terima kasih atas penjelasan untuk dari kelompok 6, sudah jelas. Halo, sudah jelas ya, Riza? Sudah jelas. Oh, iya benar sih, benar yang dikatakan teman-teman tadi. Jadi ketika kita memang mau memulai usaha baru, pertama kita lihat memang kenapa kita mau memulai usaha tersebut. Tadi contohnya startup. Pertama karena kita melihat peluangnya. Kita contoh saja Gojek. Dulu Nadim itu melihat adanya peluang di ojek. Jadi dia mendirikan Gojek itu dengan pertama kali 20 pengemudi pakai call center, misalnya mungkin call centernya 116 begitu. Nah, setelah 20 pengemudi itu dilihat berjalan dengan bagus, akhirnya adalah yang mau investasi. Lama-lama si Gojek ini merupakan dekakon pertama, yaitu investasi yang lebih dari 10 miliar investornya divaluasi pertama di Indonesia. Seperti itu. Kita lihat dulu analisis pasar, lihat peluang, strateginya apa, tren pasarnya apa, terus kita lihat juga kompetitor, kelemahannya apa, SWOT, analisis SWOT kita lakukan, kekuatannya apa, kekurangannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa, begitu. Jadi kita menggabungkan itu semua. Saya cuma mau merangkum aja pendapat dari teman-teman lain. Ya, next. Taryuni.
Tarian ini nanya ya. Halo, tadi ini nanya. Nggak ada ya dia. Oke, yang lain ada yang mau bertanya nggak? Ini ada nih. Halo, saya Anang. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca materi kuliah pemasaran berorientasi pada pelanggan teman saya yang kuliah di ONS. Tetapi saya ada beberapa materi yang belum dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga ada hal yang ini yang saya tanyakan terkait materi bab ini, tolong dijawab. Banyak pelaku usaha pemula gagal dalam memasarkan dan memperkenalkan produk barunya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Apakah strateginya? Bagaimana kunci agar produk baru tersebut mampu bertahan dan bersaing? Itu yang pertama. Yang kedua, bauran pemasaran dirancang sesuai dengan situasi pemasaran. Tolong jelaskan dan identifikasikan unsur-unsur bauran dalam pemasaran dan apa contohnya. Dan bagaimana unsur dalam pemasaran dan bagaimana unsur dalam bauran pemasaran tersebut saling berinteraksi dan berhubungan. Terus pertanyaan ketiga, mengapa segmenting dalam pemasaran perlu dilakukan oleh pelaku usaha? Dasar dari segmentasi tersebut apa? Tolong paparkan pemahaman kalian terhadap materi segmenting ini. Terus pertanyaan selanjutnya, wah diborong semua. Salah satu strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan adalah penetapan harga. Anda sebagai pelaku usaha menyesuaikan penetapan harga pasar untuk memenuhi keadaan dan peluang pasar. Bagaimana respon Anda terhadap perubahan dan permainan harga yang dilakukan oleh pesaing usaha Anda? Oke, mungkin kelompok 6 satu-satu aja dulu nggak apa-apa. Satu-satu dulu dibahas karena pertanyaannya banyak dan panjang. Untuk kanan, saya akan menjawab apa yang menyebabkan kegagalan usaha pemula. Biasanya penyebab utama kegagalan dalam pembisnis yang pemula itu ya. Biasanya yang ini belum mahir mengelola modal dan hutang piutangnya, terus tidak paham dengan bisnis yang dijalaninya, terus juga tidak fokus pada bisnis yang dijalaninya, terus tidak memiliki niat yang serius, terus kurangnya juga wawasan tentang bisnis, besar pengeluaran daripada pendapatan. Biasanya itu sih bisnis. Jika misalkan bisnis itu kan nggak main-main ya, jadi kalau misalkan main-main akan mendapatkan kegagalan. Jadi strategi untuk apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kunci agar produk baru tersebut mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor yang sudah ada? Bentar Kak. Saya akan menjawab yang pertama dulu ya Kak Anang ya.
Yang tadi Kanang kan bertanya, banyak pelaku usaha pemula gagal dalam memasarkan dan memperkenalkan produk barunya. Menurut kalian apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Apakah strateginya? Bagaimana kunci agar produk baru tersebut mampu bertahan dan bersaing? Penyebab utama kegagalan pada bisnis pemula biasanya yaitu dia itu belum mahir untuk mengelola modal dan hutang untuk usahanya. Lalu dia juga tidak paham nih dengan bisnis yang dia jalaninya. Terus juga nggak fokus pada bisnis yang dia lakuin gitu kan. Lalu niatnya juga nggak serius. Terus kurangnya wawasan juga bisa menyebabkan sih bisnis pada pemula gagal. Lalu biasanya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Biasanya untuk agar strateginya bagaimana menjaga produk baru tersebut mampu bertahan. Untuk mampu bertahan biasanya ya memperbaiki, selalu melihat zaman sekarang apa yang sedang dilihat dulu lah apa yang sedang bisnis apa yang sedang konsumen nantikan gitu kan. Itu sih Kak. Bagaimana kalau untuk strateginya ya itu. Kalau untuk strateginya ya harus mencoba lagi karena sesuatu yang gagal belum tentu akan gagal. Gitu. Jadi untuk strateginya harus berpikir lagi, harus semangat lagi jika dia ingin bisnisnya berkembang, jika bisnisnya ingin sukses, dia harus mengulang semuanya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana kalau produk tersebut mampu bertahan tetapi tidak bisa bersaing, tidak mampu bersaing dengan komputer yang sudah ada? Apa harus dilakukan? Yang harus dilakukan agar produknya itu, maksudnya agar produknya itu diminati oleh para konsumen gitu kan? Mampu bertahan dan mampu bersaing. Mampu bertahan dan mampu bersaing. Lihat dari kualitasnya ya Kak, kalau misalkan dia produknya dari awal gitu-gitu aja ya, konsumen pun akan bosan. Jadi bagaimana dia harus berinovasi, harus punya harus punya ide-ide baru agar konsumen atau pelanggan pun ya minat atas produk yang dia ada gitu kan, yang dia tawarkan. Jadi untuk mempertahankan produk dengan banyaknya pesaing itu sih tergantung dia tuh harus mempunyai strategi lagi, harus punya inovasi yang baru lagi agar pelanggan dan konsumennya mampu bertahan gitu. Jadi nggak lari ke kemana-mana lagi pelanggan. Biasanya kalau pelanggan juga bosan kalau itu aja Kak. Berarti maksudnya ini kita itu sebelum memulai usaha kita harus benar-benar memahami dulu apa yang mau kita lakukan. Produk kita itu apa, kita harus benar-benar dipahami produk kita dulu itu. Berarti yang untuk masalah yang pertama ini berhubungan dengan memotivasi diri kita sendiri, bukankah begitu? Iya, karena sebelum kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita harus memotivasi diri kita sendiri dulu. Apakah yakin, apakah benar berhasil, ya tergantung diri kitanya sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau kita udah yakin, sesuatu yang kita sudah yakin pasti akan nantinya juga dapatnya akan yakin lagi gitu loh. Kayak aku yakin nih bakalan bisa, ya dapatnya juga bakalan bisa karena keyakinan itu ya kunci kesuksesan. Kerja keras, yakin, bisa itu. Berarti dalam masalah yang pertama ini kan ada kegagalan ya, otomatis kan melakukan evaluasi dan riset pasar. Menurut kalian riset pasar itu perlu nggak sih dalam materi ini, dalam masalah yang pertama ini, untuk agar produk itu mampu bertahan dan bersaing? Ini kembali lagi Kak, kan pesaing itu kan bukan satu dua, banyak kan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk dengan produk-produk yang baru, dengan inovasi-inovasi yang baru.
Kalau produk kita itu aja, konsumen pun akan bosan. Jadi ya tetap akan lari dengan yang baru lagi gitu loh. Kayak misalkan zaman sekarang lagi cuma apa ya, iPhone atau apa gitu, terus ya masa kita bakalan beli misalkan yang Nokia zaman dulu, ya nggak akan seperti itu. Jadi tergantung kita lihat nih perkembangan zamannya, misalkan perkembangan zamannya tentang kemajuannya tentang apa gitu kan, ya tergantung ini sih. Kalau menurut aku Kak, apa yang zaman sekarang maju ya itu harus kita turutin gitu untuk mempertahankan produk yang kita punya. Mungkin dari temannya satu kelompok ada pendapat lain. Kalau menurut saya memang perlu untuk melihat namanya seperti yang Pak bilang tadi apa, melihat namanya pasar itu apa bagi saya pribadi. Halo? Banyak pelaku usaha pemula gagal dalam memasarkan dan memperkenalkan produk barunya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Apakah strateginya? Bagaimana kunci agar produk tersebut mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor yang sudah ada di pasar? Oh, maksudnya yang berandai ya kan ada tahu gagal ya. Cuma kan kita melakukan evaluasi terhadap gagalan tersebut. Nah, melakukan riset terhadap pangsa pasar. Menurut kalian riset pangsa pasar terhadap evaluasi itu perlu apa enggak sih? Apa perlu riset apa enggak ya? Biar gak gagal lagi. Kalau menurut saya itu sangat terbuka karena apa setiap kegagalan adalah jadi kalau kita itu pernah gagal atau belum, itu kita harus melihat meriset dulu gimana untuk namanya bangsa pasar itu seperti apa. Jadi melihat dulu keluar itu seperti apa. Kalau misalnya kita udah bisa namanya meriset mengevaluasi kita apa yang kurang kita harus tambahin. Kalau seandainya apa namanya bangsa pasar apa yang dibutuhkan nanti kita bisa mengikuti namanya jadi kita bisa bersaing dengan namanya perusahaan. Jadi itu sangat Mungkin seharusnya sebelum kita memulai usaha kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Seperti itu. iya betul. Kalau seandainya kita nggak melihat riset pasar dulu, kalau kita udah langsung kemudian usaha ya pasti nantinya gagal dong kalau kita nggak melihat pasar itu seperti apa. Jadi sebetulnya kita harus melihat pasar itu seperti apa baru kita berjalan. Jadi kita udah tahu arah-arahan seperti apa. Ya pertama kita kan mau bikin usaha itu kan harus ada konsep. Jadi perencanaan. Jadi sebelum kita merencanakan kita harus tahu dulu dong yang mau kita jalani seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa. Jadi kita harus melihat dulu. Kalau misalnya kita udah melihat dulu, kita baru bisa melihat membuat namanya konsep. Oh, saya baru bisa seperti ini. Jadi pangsa pasar yang seperti ini, saya konsepnya harus seperti ini. Oke. Terima kasih penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa dijawab sekalian. Oh iya, untuk pertanyaan ke Anam, bauran pemasaran dirancang sesuai dengan situasi pemasaran. Tolong jelaskan dan identifikasi unsur-unsur bauran dalam pemasaran dan apa contohnya. Dan bagaimana unsur dalam bauran pemasaran tersebut saling berinteraksi. Jadi untuk bauran pemasaran sendiri ditekankan apa namanya unsur-unsurnya itu ada namanya produk, itu kan udah dijelasin, ada namanya harga, ada namanya distribusi, ada namanya promosi, dikenal namanya 4P, dan juga ada dilengkapi namanya 5P. Dimulai dari namanya menentukan produk atau barang, jasa. Jadi produk barang atau jasa atau ide yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi untuk menentukan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, perusahaan terlebih dahulu harus menguji pasar dengan menawarkan prototipe atau produk tersebut kepada calon pembeli. Jika produk tersebut diterima oleh pasar,
maka langkah selanjutnya adalah menghasilkan produk tersebut, baik di dalam perusahaan atau di luar perusahaan bila perusahaan tidak mampu. Untuk konsep yang selanjutnya itu unsurnya itu yang kedua, menentukan harga. Jadi misalnya untuk menentukan harga kayak biaya produksi, biaya distribusi, biaya promosi. Jadi apabila kita menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing, maka kita harus menciptakan citra tentang kualitas produk tersebut. Terus ada unsur yang keempat itu kayak promosi. Jadi promosi kita memberikan informasi pada orang lain tentang produk kita, tentang motivasi untuk membeli produk kita itu apa, memberikan namanya kelebihan produk kita agar konsumen itu tertarik terhadap produk kita. Terus ada konsep itu unsurnya ada people, kalau di buku ini ya orang atau people, itu merupakan keputusan mengenai cara tenaga pemasaran khusus customer representatif berhubungan dengan pelanggan dan cara customer memberikan informasi kepada pelanggan yang dapat membantu pelanggan. Jadi unsur-unsurnya seperti itu. Terus interaksi dan hubungannya bagaimana? Misalnya ya, dari unsur-unsur tersebut tidak ada salah satu, kemungkinan apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau misalnya di dalam unsur-unsur tersebut nggak ada ya mungkin pincang kali ya. Terus gimana cara mengatasinya? Jadi gini, kalau misalnya pincang jatuh ya. Jadi kalau untuk kita udah ada namanya strukturnya, udah ada step-stepnya. Kalau seandainya salah satu nggak ada, itu pasti hasilnya kurang maksimal. Misalnya nggak ada namanya promosi. Jadi kita punya barang yang mau dijual, tapi nggak ada promosi. Gimana coba enggak? Ya laku dong, ya kan? Terus kalau misalnya kita punya barang kita berkualitas, tapi kita tidak bisa menentukan harga tersebut. Jadi barang berkualitas, tapi kita nggak bisa nentuin mahal atau murah atau kayak gimana. Ya kita gimana bisa tahu unsurnya seperti apa? Maksudnya kita bisa dapat labanya gimana? Kita buka bisnis itu kan kita mau dapat laba atau keuntungan. Jadi unsur-unsur tersebut itu sangat penting sekali, karena yang menurut saya sangat penting, karena kalau seandainya misalnya salah satu nggak ada ya akan pincang, nggak akan sempurna. Jadi semuanya harus ada namanya produknya, harus ada harganya, harga distribusi itu kan menyalurkan, harus ada dipromosikan. Jadi semuanya itu harus lengkap. Kalau semuanya udah lengkap ya sukses lah. Tergantung orangnya juga sih. Kalau emang benar-benar punya kemauan pasti ya insya Allah. Oke. Ini di live chatnya ada yang bilang pertanyaannya saya terlalu banyak, mungkin bisa dijawab yang di luar forum. Oke. Tanya lewat ya. Bisa lewat email atau lewat chat pribadi. Oke. Silakan yang lain mau bertanya. Pertanyaan Retno menarik ini, pertanyaan Retno. Saya mau bertanya pada Bapak Iman, pada behavioral segmentation bagaimana strategi promosi yang harus disampaikan untuk menarik kembali konsumen yang sudah tertarik lagi dengan produk kita yang ditawarkan. Jadi bagaimana strategi promosi yang harus disampaikan untuk menarik kembali konsumen yang sudah tidak tertarik lagi dengan produk yang ditawarkan.
Jadi menurut saya kayak yang begitu yang dijelasin, misalnya kayak kita memperbaiki produk kita atau menambah namanya inovasi terhadap produk kita. Jadi kita teliti lagi, evaluasi lagi produk kita itu kesalahannya sebagian apa, sehingga konsumen tersebut kenapa sih kok enggak tertarik sama produk kita lagi, apa udah terlalu bosan dengan yang seperti ini terus. Jadi kita harus tahu kemauan konsumen tersebut itu seperti apa. Setelah kita udah tahu kemauan konsumen itu seperti apa, jadi kita bisa merenovasi kembali produk kita tersebut, sehingga produk kita bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa tertarik lagi. Halo? Ada yang mau menambahkan? Saya boleh menambahkan. Boleh. Ya intinya satu untuk menciptakan produk yang baru, yang kedua yaitu membuat iklan tersebut agar tidak monoton, lalu menambah nilai guna suatu produk yang dikeluarkannya itu sih Kak. Jadi harus benar-benar menciptakan produk yang baru, terus juga harus membuat iklan agar tidak monoton itu loh. Terus juga harus menambah nilai guna suatu produk yang Kakak miliki. Halo Kak Retno. Apakah Ibu dibuat mau tambahin? Halo. Oh, yang kedua publikasikan program-program yang akan Anda lakukan katanya. Apa program yang kalian lakukan? Itu kan dia tuh menanggapi bagi buat. Jadi yang pertama menginformasikan keuntungan. Jadi yang pertama menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari produk kita. Yang kedua mempublikasikan program-program yang akan Anda lakukan. Maaf, saya mau menambahkan ya sedikit juga. Ini pertama ini menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari produk kita. Keuntungannya itu apa gitu kan? Kita informasikan kepada konsumen gitu kan. Kemudian yang kedua publikasikan program-program yang akan dilakukan. Ya kita program kita apa? Misalkan kita ada program branded atau misalkan kalau produk makanan bisa aja beli satu gratis satu, nah gitu kan, atau juga diskon harga, itu kan termasuk juga program ya. Terus yang ketiga, bagikan contoh produk gratis kepada konsumen. Biasanya kan apa yang dikatakan Kelatif itu benar, kalau bangsa kalau kita itu lebih sukanya itu yang gratis gitu biasanya kan, baru akan tertarik kembali gitu kan. Terus juga berikan inovasi baru yang belum dimiliki oleh produk lain gitu. Cuma itu aja sih. Oke. Saya sedikit boleh menambahkan. Boleh, Anang. Boleh. Kalau menurut saya ya, untuk strategi promosi agar konsumen kembali tertarik kepada produk kita itu, kita harus mengevaluasi dulu menyebabkan produk kita kok kurang menarik itu apa itu. Dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi, kita harus berinovasi. Produk kita misalnya kita promosi menggunakan cara A kurang menarik. Kita pikir cari ide yang lain, kita gunakan cara B. Misalnya ya yang marak sekarang itu dengan cara live chat, live market, dan testimoni. Diskon termasuk sih untuk menarik konsumen
kembali kita. Intinya itu apa ya, kita itu melakukan evaluasi terhadap promosi yang sudah kita lakukan, dan kita menambahkan hal-hal baru, ide-ide baru terhadap promosi yang akan kita lakukan. Misalnya dengan repackaging, reinovasi, penambahan harga, rasa, market, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Anang pendapatnya. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Satu lagi Bu, lebih meningkatkan lagi pelayanan kita. Oke, jadi pertama kita bedah dulu. Pertanyaannya tentang behavior segmentation breakdown. Apa itu behavior segmentation breakdown? Itu adalah rincian segmentasi perilaku tentang memahami pelanggan tidak hanya dengan siapa mereka. Jadi, tetapi dengan apa yang mereka lakukan, menggunakan wawasan yang berasal dari tindakan pelanggan. Ketika si pelanggan ini pertamanya adalah pelanggan kita, tiba-tiba si pelanggan ini sudah tidak menggunakan produk kita. Misalnya, dia dulu menggunakan produk handphone kita yang kita produksi, tetapi ketika ada Xiaomi, dia beralih ke Xiaomi. Misalnya kita Samsung nih, dia beralih ke Xiaomi. Apa yang harus kita lakukan di segmentasi perilaku ini? Yang pertama, kita lihat dulu personalisasinya. Mengerti perbedaan grup dari customer yang jadi target kita dengan grup customer yang jadi targetnya si Xiaomi. Apakah berbeda atau sama? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jika sama, apa persamaannya? Itu dari personalisasinya. Yang kedua, prediktif. Gunakan perilaku konsumen yang mungkin dulu kebiasaan konsumen ini apa? Oh, kebiasaan konsumen ini dulu menggunakan handphone dengan 3 kamera. Tetapi si Xiaomi sudah meluncurkan produk handphone yang 5 kamera. Berarti si konsumen ini lebih tertarik dengan yang baru, yang 5 kamera daripada yang 3 kamera, misalnya seperti itu. Terus prioritas. Apa yang menjadi prioritas si konsumen ini dalam memilih produk si Xiaomi? Apakah produk yang kita luncurkan ini sudah tidak menjadi prioritasnya atau tidak? Nah, itu bisa kita teliti. Yang selanjutnya adalah performance. Apakah performance atau kualitas ya? Kualitas handphone kita memang lebih baik dari Xiaomi atau memang kita sebenarnya lebih baik tetapi kita salah promosi atau bagaimana? Itu yang perlu kita lihat juga. Lihat dari cara kita menjualnya, kebiasaan menjual. Kalau Xiaomi misalnya setahu saya, dia menjual produk memang dari mulut ke mulut. Artinya seperti tadi ada yang bilang dari mulut ke mulut promosinya. Artinya si konsumen ini percaya terlebih dahulu dengan kualitas produksi Xiaomi. Misalnya saya pakai Xiaomi, saya mengatakan ke keluarga saya, Xiaomi bagus. Akhirnya keluarga saya mengatakan Xiaomi bagus. Terus keluarga saya mengupload ke media sosial, oh Xiaomi bagus. Jadi semua orang tahu Xiaomi bagus karena memang orang melihat secara langsung dia bagus. Tidak hanya dengan iklan semata yang di misalnya kita Samsung yang ada di media sosial misalnya atau yang ada di TV misalnya seperti itu. Terus tertarik, apakah memang si konsumen ini sudah tidak tertarik lagi dengan produk kita karena bentuknya, karena sesuatu dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Jadi kita bisa memahami konsumen lebih dalam. Pekerjaan konsumen mungkin atau memang gajinya konsumen yang misalnya rate-nya ternyata oh gara-gara virus corona ini gajinya si konsumen ini tidak
teratur sehingga penurunan penjualan produk handphone Samsung kita ini menurun. Tapi kita lihat, tapi enggak, Xiaomi ternyata di tengah pandemik ini ternyata justru meluncurkan produk yang baru dan lebih murah dan lebih banyak diminati. Nah, kenapa nih bisa di tengah pandemik ini si Xiaomi lebih bagus penjualannya dari kita? Nah, itu juga perlu kita lihat secara rinci apa metodenya, segmentasi metodenya apa gitu. Oke. Kalau pacarnya Ibu Ani, saya mau bertanya tentang iklan nih. Saya pikir memang benar si Latif punya pacar ya. Terima kasih Retno. Jelas atau kedua kontribusi? Kalau saya sih, kalau program yang saya mungkin luncurkan adalah kuesioner. Jadi saya akan buat kuesioner, terus saya bikin pertanyaan-pertanyaan, nanti si konsumen yang menjawab. Nanti ketika konsumennya menjawab, nanti saya akan kasih misalnya promosi apa atau hadiah apa seperti itu. Jadi si konsumen ini pun jadi tertarik. Misalnya saya kasih voucher 500.000, jadi dia beli handphone 2 juta bisa dikurangi 500.000 begitu. Jadi dia bulan depan bisa beli handphone lagi ke saya, seperti itu kalau menurut saya. Oke, si Irfan tadi ada ya, sama-sama Retno. Si Irfan ada yang mau ditanya, itu Irfan boleh. Ya, selamat malam. Tadi kan dari kelompok itu kan ada bahas tentang iklan. Nah, perbedaan iklan dan periklanan itu apa? Dan sejarah iklan itu dari negeri mana sih? Terus siapa yang menemukan, orang pertama yang menemukan atau mempunyai ide iklan? Terima kasih. Halo Irfan, kamu minggu lalu tanya juga ya tentang penemu apa gitu? Iya Bu, soalnya kan nggak tahu Bu. Penemu iklan saya. Kamu kemarin tanya penemu apa ya? Itu apa sih? Serikat buruh. Oh iya, serikat buruh. Oke, sekarang. Oke, bisa dijawab. Ngepek dulu Bu. Saya boleh jawab Bu. Boleh Umi, boleh. Di sini antara perbedaan iklan dan periklanan ya. Kalau iklan itu berita pesanan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, atau pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa. Sedangkan periklanan atau promosi adalah suatu bentuk komunikasi yang ditunjukkan untuk mengajak orang yang melihat, membaca, atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Terus tadi pertanyaannya penemu ya? Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada suaranya gak sih? Ada sih. Oh iya. Untuk sejarahnya, sorry ya gue ngepek gitu di Google, Mbak Google. Jadi di sini ada sejarah-sejarahnya. Untuk pengertian iklan itu sendiri adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media.
dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Untuk sejarahnya sendiri, iklan sudah digunakan sejak zaman dahulu sebelum namanya Masehi. Metode iklan pertama dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Itu juga disebut namanya iklan. Jadi bukan melalui namanya alat elektronik. Jadi zaman dahulu itu langsung kayak teriak-teriak gitu. Terus iklan pada zaman itu berbentuk pesan, kayak yang saya bilang tadi, langsung informasi. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual belinya. Kalau apa lagi ya? Untuk penemu ya, untuk pertama kali yang memikirkan tentang iklan, iklan ditulis mulai dikenal pada zaman Yunani kuno. Itu sama siapa ya? Namanya nih. Yang bisa bantu jawab nggak? Benjamin Franklin bukan sih ini penemu iklan? Di KPA-nya nggak ada namanya. Tahun 1790 Benjamin Franklin. Ini ada lagi sih sininya. Ini Louis Pasteur apa? Kalau menurut Wikipedia yaitu kalau sejarah periklanan itu 4000 sebelum Masehi, sedangkan penemunya itu anonim. Karena nggak diketahui siapa orangnya, karena yang pertama kali menggunakan periklanan itu adalah bangsa Mesir, dan kemudian dilanjutkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi kalau orangnya itu kemungkinan anonim, nggak diketahui. Kasihan amat. Oke. Udah ya. Irfan, sudah jelas? Irfan, minggu depan kalau tanya penemunya lagi nggak boleh ya, di ban, di boykot. Jadi iklan itu bentuknya yang udah jadi, misalnya ya contohnya belilah produk kami, beli 2 gratis 1 gitu. Tapi kalau periklanan prosesnya atau persiapannya sebelum ada bentuknya tadi yang belilah produk kami, beli 2 gratis 1 itu. Jadi ada persiapannya, ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada pengawasannya. Itulah definisi dari periklanan. Sedangkan iklan itu bentuknya atau yang sudah jadi, barang yang sudah jadi yang kita lihat biasanya di media sosial. Seperti itu. Seperti spanduknya yang udah jadi misalnya. Oke, aduh di ban kayak Mobile Legend aja katanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 1 pertanyaan terakhir. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Closing. Ya. Ini saya mau bertanya, Tia ini tadi datang apa enggak?
Tia. Iya, perasaan tadi ada. Oh, Ada, tapi di awal banget kan dia. iya, ya, benar. Kalau kemarin sih nggak ikut, dia sakit. Dia tadi ada ya? Ada tadi di pas pertama. Nanti aku cek dulu. Nggak aktif kayaknya. Oh. Oke. Tadi dia hadir. Tapi Hadir di awal masih hadir, tapi ini nggak aktif itu. minggu lalu nggak hadir kan? Minggu lalu hadir. Hadir ya? Hadir. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih untuk kelompok 6. Saya menyukai PPT-nya. Sudah banyak kemajuan dari segi fontnya, besar hurufnya sudah tidak ada lagi yang saya edit. Jadi pas ya. Ini bentuknya sudah pas. Dia paling kecil kalau misalnya PPT itu memang 18 atau 20. Dia kalau kita gunakan 12 ukurannya itu biasanya tidak kelihatan seperti itu. Tapi kalau yang ini sudah pas, sangat baik sekali. Kalian dari minggu ke minggu sangat baik dan sangat aktif. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan bahas modul 9, modul terakhir di pertemuan selanjutnya untuk kelompok 7 yang akan mempresentasikan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama.